Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Erlina Sihmandani dari Prodi Kedokteran Gigi. Pada pagi hari ini akan menyampaikan kuliah Unsynchronized dengan topik naskah publikasi. Topik ini adalah bagian dari blok Dental Research atau blok 16 yang sedang berlangsung pada periode blok saat ini. Mari kita mulai perkuliahan pagi hari ini dengan topik naskah publikasi. Apa itu naskah publikasi? Yang perlu kita ketahui adalah suatu naskah atau manuskrip atau hasil karya penelitian kita ataupun tulisan kita yang dipublikasikan, yang akan dipublikasikan. Itulah naskah publikasi. Mengapa perlu diadakan suatu publikasi ilmiah? Setelah kita bekerja, merancang suatu penelitian, merancang suatu tulisan, kemudian menelitinya, mengambil datanya, dan kemudian mengolah datanya, dan membahasnya, menghasilkan sesuatu yang temuan yang perlu kita publikasikan. Kalau temuan itu kita simpan saja dan tidak kita publikasikan, tidak kita diseminasikan, maka tidak akan ada orang yang tahu sehingga hanya diri kita saja yang tahu. Ya, berikutnya ini adalah mengapa harus menuliskan naskah publikasi. Yang pertama adalah sebagai archive, sebagai data simpanan sehingga apa yang sudah kita lakukan itu terarchive, tersimpan, yang orang lain juga bisa mengakses gitu. Yang kedua adalah sebagai bukti. Kita tidak bisa bercerita atau mengatakan menurut penelitian saya begini hasilnya. Tapi mana buktinya? Nah, naskah publikasi diperlukan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan penelitian dan inilah hasilnya. Diseminasi. Diseminasi supaya orang lain tahu, supaya orang lain bisa mengerti apa yang kita teliti, kemudian mereka bisa mengambil manfaat. Manfaat itu bisa untuk orang yang membaca dan juga untuk diri kita sendiri. Kemudian berikutnya adalah meneruskan penelitian dengan didiseminasikan, dengan orang lain tahu tentang penelitian kita, maka membuka peluang ilmu itu akan berkembang. Satu topik ilmu kecil kalau didiseminasikan maka akan berkembang, di mana orang lain akan mengembangkan, kita juga mengembangkan di satu titik yang menjadi lebih detail, orang lain akan mengembangkan di titik yang lain yang akan menjadi lebih detail, sehingga khasanah ilmu pengetahuan akan menjadi semakin luas. Nah, inilah mengapa harus menulis naskah publikasi dan mempublikasikannya. Ini apakah sudah kenal? Ada Scopus, ada Clarified Analytic, kemudian ini ada EBSCO, ada Zotero, EndNote, Mendeley adalah perangkat-perangkat yang kita gunakan dalam kita menulis naskah publikasi dan mempublikasikan dan juga sebagai archive dari publikasi kita. Ya. Ada beberapa tempat untuk kita publikasi. Sering disebut sebagai jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah. Nah, kita lebih sering mengenalnya sebagai jurnal. Adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan para akademisi, para cendekiawan dalam melakukan penelitian ataupun penulisan, kemudian mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum. Karena kalau kita mempublikasikan di jurnal, ada syarat-syarat ilmiah minimum yang harus kita lalui. Sehingga tulisan kita maupun penelitian kita itu tersertifikasi, sudah sesuai standar minimum persyaratan ilmiahnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah, ini ada beberapa jurnal.
Ada jurnal dalam negeri atau nasional dan juga ada jurnal luar negeri. Jurnal nasional atau di dalam negeri ini ada dua macam, yaitu jurnal yang terakreditasi dan jurnal yang tidak terakreditasi. Ada jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai 6. Kemudian jurnal internasional juga ada jurnal internasional saja atau jurnal internasional bereputasi. Ya, berimpact faktor, berdampak. Inilah yang mungkin banyak sekali dari peneliti yang ingin supaya apa yang sudah dia kerjakan bisa terekam dan bisa terpublikasi di jurnal internasional bereputasi. Jurnal nasional adalah majalah ilmiah yang ada beberapa persyaratan atau kriteria-kriterianya, yaitu ditulis memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, dia punya ISSN, ya. Kalau jurnal itu ISSN, kalau buku itu ISBN. Nah, sekarang karena sudah eranya ada digital, maka ISSN ini sudah lebih banyak pada e-ISSN atau elektronik ISSN. Sehingga jurnal itu bisa diakses dengan online. Memiliki terbitan versi online, juga sekarang sudah jarang yang terbitan versi hard file ya, karena mungkin lebih mudah diakses, lebih mudah dibawa kemana-mana menggunakan yang versi online. Kemudian dikelola secara profesional, nanti di situ ada editor in chief, ada managing editor dan lain sebagainya, ada editor, kemudian ada reviewer dan lain sebagainya. Kemudian bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Tiap jurnal punya fokus skop berbeda-beda sesuai dengan background ilmunya. Nah, ini ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti atau akademisi yang mempunyai disiplin-disiplin ilmu yang sesuai, yang relevan. Diterbitkan oleh penerbit, bahasanya kalau dalam negeri ada yang bahasa Indonesia atau ada juga yang bahasa Inggris. Baik abstraknya saja maupun seluruh teks tulisan itu dalam bahasa Inggris. Tergantung tiap jurnal punya persyaratan atau author guideline sendiri-sendiri yang wajib diikuti oleh authors atau penulisnya. Kemudian memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal minimal dari dua institusi yang berbeda, dan di sini nanti akan ada tingkatannya, misalnya terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti ada persyaratannya. Jurnal nasional memenuhi kriteria A sampai J dan terindeks oleh DOAJ. Berikutnya, ini adalah jurnal internasional. Jurnal internasional ini karya ilmiah yang diterbitkan, ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah atau etika keilmuan. Nah, sama ini juga harus mempunyai ISSN, baik P, printed ISSN maupun E, elektronik ISSN. Ditulis menggunakan bahasa resmi PBB biasanya, tapi pada umumnya adalah dengan bahasa Inggris. Biasanya tetap ada bahasa Inggrisnya. Bisa Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol maupun Cina. Memiliki terbitan versi online, kemudian ada dewan redaksinya, kemudian juga tiap jurnal itu mempunyai terbitan yang berbeda-beda, misalnya setahun ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 6 kali, ada yang setiap bulan juga, ya, jadi berbeda-beda. Kemudian apabila dia terindeks oleh database internasional bereputasi seperti Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search ataupun yang lain, Copernicus dan sebagainya. Nah, ini masuk di dalam jurnal internasional yang bereputasi. Nah, ini tadi sampun nggih. Jadi jurnal internasional banyak, tetapi yang bereputasi pasti dia punya syarat tingkat kesulitan review yang lebih detail dan lebih teliti, sehingga menjadi satu
standar yang tinggi untuk jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, sekarang era digital, maka kalau zaman dulu banget itu kita memasukkan mungkin dengan email begitu, kemudian nanti direview, kemudian nanti kalau sudah accepted, setuju untuk diterbitkan, nanti akan di-print gitu ya, dalam satu buku jurnal. Tetapi sekarang sudah masa yang digital, sehingga mereka atau kita semua sudah beralih menggunakan OJS, Open Journal System atau sistem jurnal online. Publikasinya pun online, sistem indeksnya pun online. Jadi semua mudah sekali diakses menggunakan internet atau dengan secara online. Nah, ini adalah salah satu jurnal kita di Kedokteran Gigi UMY, yaitu Incisiva Dental Journal. Jurnal ini mulai berdiri pertama kali tahun 2012. Itu terbitan yang pertama kali bersamaan dengan DREAM, Dental Research Exhibition and Meeting. Ya, jadi DREAM pertama juga peluncuran Incisiva Dental Journal yang pertama. Jadi inilah jurnal yang dimiliki oleh Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekarang jurnal ini ada di Sinta 3 atau terakreditasi Sinta 3. Dalam satu kali terbitan, sebagai contoh, dalam satu kali terbitan, dia ada 8 naskah. 8 naskah. Dan yang naskah yang boleh dari internal hanya sekitar 40%, paling banyak. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Kemudian jurnal kita harus diisi semua dari UMY memasukkan di situ. Ternyata tidak ada aturannya. Yang itu harus kita ikuti supaya jurnal kita juga tetap terakreditasi. Nah, di sini nanti ada editorial timnya, kemudian peer reviewernya siapa saja, skopnya apa saja. Setiap jurnal biasanya akan menampilkan seperti ini. Kemudian author guideline-nya, gimana caranya author itu harus menulis. Kemudian ada template-nya ya, nanti monggo silahkan kalau akan mengakses jurnal ini akan ada template-nya juga. Kemudian cara online submission-nya di situ ada, dan juga apakah ada biayanya, nanti di situ juga tertera. Kemudian plagiarism policy. Ini adalah author guideline. Ini adalah author guideline yang harus diikuti oleh para penulis. Bagaimana cara menulis naskah publikasi tersebut? Pertama kali kita lihat jurnal yang akan menjadi sasaran kita untuk submit. Ikuti author guideline-nya. Ya, harus sesuai betul. Selain itu, kita juga harus tahu bahwa skop jurnal itu adalah sesuai dengan apa yang akan kita tulis. Jadi jangan sampai skopnya ngomongin kedokteran gigi misalnya, ternyata tulisan kita tentang hal yang lain, biologi atau mungkin malah teknik sipil atau jauh sekali. Nah itu nanti akan tidak sesuai, akan di-reject ya kalau itu terlalu jauh ya. Tapi yang skop yang agak abu-abu itu pun kadang-kadang di-reject oleh jurnal. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul menyesuaikan dengan jurnal yang akan kita tuju. Kita mau masuk ke rumah orang, maka kita harus mengikuti SOP yang punya rumah. Apa yang harus ditulis, bahasanya bagaimana, halamannya seberapa, fontasi tulisannya berapa besarnya, spasinya berapa, dan lain sebagainya. Cara menulis referensinya bagaimana, ikuti semua sesuai dengan author guideline-nya. Nah, dalam naskah publikasi ini, kalau ini yang kita bicarakan tentang riset artikel ya, karena adik-adik ini nanti KTI-nya kan hampir semua ya itu adalah riset artikel, maka harus ada bagian-bagian ini. Abstrak dengan keywords-nya, introduction atau pendahuluan atau background atau latar belakang, ada material and method, kemudian ada result, ada discussion, conclusion, dan acknowledgement. Kemudian referensi. Referensi sesuaikan dengan apa yang diminta oleh jurnal tersebut. Nah,
Dalam menulis karya ilmiah, maka di bagian awal itu akan ada judul, ikuti author guideline-nya. Fontasinya berapa, banyaknya judul berapa kata, tidak boleh lebih dari yang sudah ditentukan oleh jurnal tersebut. Kemudian setelah judul kita tuliskan sesuai dengan aturannya, afiliasi, siapa saja penulisnya. Ikuti juga author guideline-nya, meminta apakah semua nama itu harus nama lengkap ataukah hanya nama belakang, nama depan dan tengahnya first dan middle name-nya itu disingkat. Nah, ikuti semua aturan dari author guideline jurnal tersebut. Afiliasi, tempat asal dari penulis itu atau institusi dari penulis tersebut juga harus dituliskan. Kemudian dari beberapa penulis ini pasti harus ada corresponding authors. Corresponding author ini yang nanti akan menjadi jembatan untuk peneliti lain maupun editorial dari jurnal itu berkomunikasi. Baik review, baik mungkin pertanyaan dari peneliti lain dan lain sebagainya akan melalui corresponding author. Kemudian ada abstrak yang dituliskan sebagian besar menggunakan bahasa Inggris. Sekaligus di dalam abstrak ini ada komponen-komponen yang harus dipenuhi, seperti harus ada background walaupun sedikit gitu ya. Karena ada limited words yang harus dipenuhi, kebanyakan tidak boleh lebih dari 250 kata. Ada yang hanya 200 kata saja, mengikuti author guideline-nya. Nah, di abstrak ini harus memenuhi ada latar belakang, ada metode tujuannya, ada metodenya, ada hasilnya, dan juga ada konklusinya bagaimana. Selain itu, jangan lupa cantumkan juga keywords. Keywords biasanya antara 3 sampai 5 kata yang mana dimana kalau kita mencari kita akan menemukan tulisan kita. Kalau orang lain mencari akan menemukan tulisan kita. Kemudian pendahuluan atau latar belakang, mengapa penelitian ini dilakukan? Biasanya pendahuluan atau latar belakang ini adalah yang pertama kali dibaca oleh reviewer ataupun ya reviewer lah ya. Nah, ini apa sih alasannya kok mengambil judul ini? Kok mengambil topik ini? Maka itu harus betul-betul diungkapkan dengan smart, tidak terlalu bertele-tele tapi menarik. Oh, ternyata dia ingin lihat ini, sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca berikutnya. Kuncinya ada di latar belakang. Kalau latar belakangnya sudah bertele-tele dan tidak menarik, maka mungkin orang juga kurang tertarik dengan hasilnya, metodologi hasil dan sebagainya, apalagi pembahasan. Karena sudah tidak menarik. Ya, tapi kalau itu membuat dia curious, menjadi dia penasaran, maka dia akan melanjutkan. Walaupun hasilnya bagus, tapi kalau di latar belakang kita tidak menarik, tidak menunjukkan bahwa penelitian ini, tulisan ini adalah sangat penting, maka orang menjadi tidak tertarik. Cantumkan sumber acuan yang up to date. Ada peraturan bahwa kita menggunakan referensi itu adalah 10 tahun ke belakang. Kemudian menggunakan yang betul-betul up to date, jangan yang sudah lama-lama gitu, yang mungkin teorinya mungkin sudah dipatahkan, sudah diganti dengan teori yang lebih baru. Kemudian pernyataan umum tidak perlu sumber acuan, misalnya gigi berlubang sebagai karies gigi. Nah, itu kan orang sudah umum ya. Jadi itu tidak perlu. Tetapi biasanya kita tidak ngomongin itu, ngomong yang lebih spesifik lagi. Nah, itu perlu sumber acuan. Tujuan penelitian jangan lupa dituliskan di dalam latar belakang sehingga orang tahu tujuan penelitian ini apa. Yang mau dilakukan penelitian ini apa, yang mau dituju goalnya itu apa gitu. Nah, pembukaan atau latar belakang atau pendahuluan ini tidak boleh panjang-panjang, 3-4, karena orang kalau membaca terlalu panjang, istrinya kemana-mana menjadi tidak tertarik, tapi cukup smart, pendek, singkat, padat, dan menarik.
Tunjukkan state of the art dari penelitian ini, novelty dari penelitian ini. Ini di latar belakang. Menuju bagian yang kedua adalah material and method. Dalam material and method ini harus ditulis secara terperinci tapi dengan bahasa yang smart. Bukan bahasa yang bertele-tele gitu ya. Yang tidak perlu dituliskan nggak perlu gitu ya. Jadi bahasanya singkat, padat, tapi terperinci dan lengkap gitu. Keberulangannya dapat dilakukan. Gimana maksudnya keberulangan bisa dilakukan? Bahwa kalau orang mencoba metode ini bisa dilakukan. Oke. Jadi kalau di dalam material and method ini orang lain nggak bisa mengulang, tidak bisa melakukan penelitian yang sama mungkin dengan material yang berbeda. Nah, ini berarti material and methodnya masih kurang. Metode yang diadopsi ini harus ada atau harus ditulis sumbernya dan harus dijelaskan kalau kita membuat modifikasi dari metode tersebut harus dijelaskan. Modified-nya apa, kemudian sumbernya dari mana. Kegiatan ditulis sesuai urutan dengan kalimat yang pasif karena sudah dilakukan, maka dengan kalimat yang pasif dan sesuai urutan yang kita lakukan pada saat penelitian. Penting sekali dalam satu penelitian bahwa replikasi, kemudian apa yang dilakukan itu terdata, tercatat. Misalnya, ini hal yang sepele, mencuci 3 kali, maka semua sampel harus dicuci 3 kali dengan cara yang sama. Nah, itu yang harus dipegang ketika kita melakukan penelitian. Nah, di material method ini juga demikian, supaya replikasi perlakuan atau orang lain melakukan dengan metode ini bisa dilakukan. Bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan atau mungkin analisis sampai diperoleh hasil terolah diuraikan dengan rinci di sini sehingga orang betul-betul paham bagaimana metode dari penelitian tersebut. Berikutnya adalah hasil. Bagaimana kita menuangkan hasil? Uraian mengenai hasil analisis disajikan dengan sistem yang mudah dipahami. Jadi jangan terlalu banyak data-data yang mungkin tidak perlu untuk ditampilkan di dalam naskah publikasi tersebut. Tapi orang sekali melihat itu tahu, oh ini maksudnya begini, oh hasilnya ternyata begini, mudah dilihat, enak dilihat, tanpa terlalu banyak hal-hal yang tidak perlu dituliskan. Misalnya, sudah ada tabel, hasilnya begini-begini. Kemudian ditulis lagi pakai tulisan A begini, B, sudah ada di tabel, kenapa harus diulang? Jadi tidak perlu diulang. Tetapi silahkan dikomentari dari tabel tersebut, mengapa hasilnya demikian? Atau mana yang paling tinggi dan lain sebagainya, mana yang paling rendah, misalnya demikian. Atau mungkin hal yang lain adalah sudah ada tabel, isinya sama, dibuat lagi grafik yang sama dengan itu. Sehingga monggo salah satu saja yang bisa kita lihat, yang mudah untuk pembaca memahaminya. Kemudian diperjelas dengan ilustrasi, tabel dan gambar, tadi sudah, dan data ilustrasi itu sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan masalah yang sedang kita bahas atau akan kita pecahkan dengan penelitian tersebut. Adik-adik, di sini ada salah satu contoh tabel tentang teknik penulisan artikel ilmiah. Silahkan ini untuk diperhatikan, dicermati, apa sih masalahnya? Karena di sini ditulis bahwa contoh ilustrasi tabel hasil yang kurang baik. Silahkan adik-adik menjawab di My Class, apa yang menyebabkan tabel ini kurang baik? Dan apa yang harus diperbaiki, seharusnya bagaimana tabel ini ditampilkan. Jadi mungkin sudah menjawab ya pertanyaan yang tadi di slide sebelumnya, maka di sini akan kita lihat contoh dari tabel tadi. Tabel tadi menunjukkan ring waktu yang berbeda. Kan? Kemudian besaran
atau unit yang berbeda, yang satu rupiah, yang satu US dollar. Nah, oleh karena itu diperbaiki di sini bahwa jumlah proyeknya dengan skala yang sama. Kemudian tahunnya dilihat per tahunnya. Kemudian ini yang biru adalah PMDN, kemudian yang merah adalah PMA. Dan kemudian ini tadi tidak ditampilkan nilainya nggih, karena tadi nilainya berbeda antara USD dan rupiah atau IDR. Maka itu harus disamakan dulu supaya bisa kita lihat perbedaannya bagaimana, mana yang naik, mana yang turun, di tahun berapa dia naik dan turun. Kalau di tabel tadi tidak kelihatan, kita agak pusing melihatnya, mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang naik, mana yang turun, kita tidak bisa melihatnya. Oke. Oke, kemudian bagaimana cara menulis pembahasan? Dalam pembahasan ini kita melihat hasil, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan teori yang sudah diacu. Mungkin inline, mungkin berbeda. Kalau berbeda kenapa? Gitu ya. Kita bahas. Mengemukakan pendapat dan argumentasi secara singkat sesuai dengan logika. Jadi ketika orang baca, oh ya hasilnya begini, oh ya karena alasan ini argumentasinya begini. Menghubungkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya, membahas persamaan dan perbedaannya, dan menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi. Dari penelitian kita, apa yang kita dapat? Ya. Apa perbedaannya? Apa yang perlu ditekankan di sini sebagai satu temuan? Menjadi satu teori mungkin, atau mungkin ilmu yang baru. Kemudian simpulan ini harus singkat, padat, dan tergeneralisasikan. Jadi jangan terlalu panjang kalau kita membuat simpulan. Hati-hati supaya tidak disimpulkan dengan pengertian yang berbeda oleh para pembaca. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Plagiarisme ini satu polisi atau kewajiban dari setiap jurnal meminta bahwa perlu dilakukan plagiarism checker. Ya, dia biasanya kebanyakan tidak boleh lebih dari 20%. Mungkin juga ada yang punya ketentuan lain. Jadi ikuti author guideline-nya dari jurnal tersebut. Ini salah satu contoh, salah satu contoh saja. Ini salah satu contoh dari originalitas dan kejujuran. Jadi pada tahun berapa ini ya? 2000 berapa belas saya lupa. Itu ada satu urgent news. Jadi ada berita-berita yang betul-betul urgent pada saat itu karena ada publikasi di Nature. Nature itu sangat tinggi sekali ya, kita bisa masuk di situ, luar biasa sekali. Tentang stem cell, yaitu stem cell disebut sebagai stem cell tragedi, yaitu stem cell di Jepang, di satu laboratorium gitu, di mana di sini ada profesor dan juga ada mahasiswanya PhD, mungkin sudah selesai pada saat itu. Dia menemukan tentang stem cell, kemudian dia publikasi di Nature. Banyak orang yang mengakses dan melihat dan menyukai ya, tertarik dengan tulisan ini. Tetapi ternyata diketahui bahwa berita itu atau naskah artikel itu tidak bisa dilakukan lagi. Maksudnya orang lain membuat itu dengan metode itu tidak ada, padahal itu ada video dan lain sebagainya begitu. Sehingga banyak pertanyaan, makanya tadi ada corresponding author ya, banyak pertanyaan dan akhirnya diketahui bahwa ternyata ada ketidakjujuran dari data penelitian tersebut, dan ini menyebabkan terjadinya, maka disebut sebagai stem cell tragedi, di mana profesor ini yang menjadi kepala di laboratorium itu melakukan bunuh diri di
laboratoriumnya sendiri ya, karena dia mungkin merasa malu dan juga merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan timnya begitu, sehingga dia bunuh diri di laboratoriumnya sendiri. Nah, ini karena sebelumnya memang dari Nature itu sudah retracted, jadi ditarik kembali artikel tersebut karena ketahuan menurut Nature bahwa ini ada terjadi ketidakjujuran dalam penyampaian data. Jadi not confirming data for the STEP study and for Obakatas misconduct. Nah, ini makanya ini waktu itu menjadi berita yang sangat besar dan ya membuat kita para peneliti menjadi sedih ya. Nah, ini adalah salah satu yang tadinya ketika itu masih bisa diakses ya. Diakses accepted ini kemudian retraction-nya Juli. Jadi sudah bisa diakses tahun Januari 2014, tetapi kemudian ditarik lagi pada bulan Juli 2014. Jadi nggak sampai, ya kira-kira setengah tahun sudah ditarik kembali oleh Nature. Nah, ini adalah salah satu contoh publikasi yang kami lakukan, di mana publikasi ini adalah bekerja sama dengan adik-adik KTI, beberapa adik-adik KTI ada 3 adik-adik KTI yang kemudian datanya kami jadikan satu, kami bahas dan kami publikasikan di ini kalau tidak salah di Proceeding terindeks Scopus. Ya. Jadi kami presentasikan di dalam seminar, kemudian naskah publikasinya dipublikasikan di Proceeding yang terindeks Scopus. Dan ini adalah kerjasama dengan adik-adik mahasiswa KTI. Ini juga dengan adik KTI juga, dengan mahasiswa KTI, tetapi ini di jurnal internasional, bukan jurnal yang terindeks Scopus, tapi jurnal internasional saja. Ini juga bisa berhasil untuk kita publikasikan. Oke. Baik adik-adik, ini adalah akhir dari kuliah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita. Dan dalam kita menulis naskah publikasi, kita merugikan orang lain ya, supaya ilmu yang kita kembangkan atau kita teliti itu menjadi berkembang, mendapat tambahan pengetahuan dari orang lain yang membaca, dengan mengembangkan penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan sehingga menjadikan suatu ilmu yang lebih bermanfaat, yang lebih besar, yang lebih kompleks, yang bisa bermanfaat untuk umat. Terima kasih atas perhatiannya. Segala sesuatu yang baik pasti asalnya dari Allah, dan yang kurang pasti asalnya dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.